Baik, pemirsa, kita kembali di segmen kedua, tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama antara Jember 1 TV dengan Gold Dream Indonesia, Konsultan Manajemen dan SDM. Dan acara ini didukung penuh oleh Bernardi Land, hunian tengah kota dengan suasana pegunungan, satu-satunya Jember, impian idaman bagi semua orang yang pengen hunian yang nyaman dan sehat. Pemirsa, tetap kita bersama dengan Mbak Dewi Rosania Indah. Rosania Indah. Kayak mereknya bis soalnya, Mbak. Atau dengan Mbak Dewi Rosalia, Pak. Rosalia. Jadi tetap dengan Mbak Dewi, luar biasa. Tadi kita sudah gali beberapa usaha yang dijalankan Mbak Dewi karena beliau memang berlatar belakang mungkin keluarga yang bisnis. Nah, kita pemirsa, kita pelajari satu persatu biar menginspirasi pemirsa di rumah, ya. Biar ini menjadi sebuah mungkin contoh atau hal yang buat pemirsa bisa dibuat pelajaran. Tapi juga mungkin ada peluang untuk bekerja sama dengan Mbak Dewi. Misalkan, Mbak, nanti kalau Lebaran berarti bisa ya saya masarkan parselnya, kan begitu? Bisa, Mbak ya? Bisa, ya, sangat bisa. Ya, jadi termasuk saya ini nanti saya bisa masarkan Bernardi parcel miliknya Mbak Dewi. Nah, Mbak, liku-likunya ini, Mbak, awal-awal dulu meskipun keluarga bisnis kan bukan berarti semua bisnis langsung berhasil ya, Mbak? Betul. Mungkin kalau zamannya Bapak dulu pasti ngalami. Nah, sekarang Mbak Dewi apakah juga ngalami bisnis itu ada liku-likunya? Awal dulu gimana? Pasti, Pak Joman, setiap orang ingin sukses itu pasti mulai dari nol, ya. Dan pasti banyak istilahnya kerikil-kerikil nggih. Ya. Cuman di sini ini bagaimana kita caranya tetap bisa konsisten, Ya. tetap bisa fokus dalam bisnis ini, karena memang kalau kata menurut Islam itu sendiri kita harus istiqomah. Istiqomah. Harus istiqomah itu terus-menerus ya, nggak menyerah gitu ya. Apapun yang terjadi tetap harus kita tekuni. Ya. Nah, suatu contoh ini saya di bisnis parcel, Pak. Saya bisnis parcel ini kan dari tahun 2004. Dari tahun 2004 itu saya menekuni parcel. Di sana pun tidak langsung parcel itu, karena parcel ini kan kalau bagi orang Jember sendiri masih asing. Masih asing waktu itu. Masih awam ya. Ya, masih awam. Mungkin belum banyak orang berpikir Ya, tentang parcel ya. apalagi orang Jember ini kan rata-rata mereka itu kalau ingin memberikan sesuatu, entah itu hadiah atau apapun kepada itu sahabat, teman ataupun kolega kerja, mereka itu maunya cari itu yang mungkin ya ala kadarnya lah, Pak. Ya. Istilahnya itu Murah meriah lah. Ya, bisa dikatakan seperti gitu itu. ya. Nah, di sini ini akhirnya saya terpikir, cobalah saya di sini akan buka suatu usaha yang mana saya akan memberikan kepada masyarakat Jember, kalau istilahnya itu mau memberikan sebuah hadiah, sebuah kenang-kenangan pada event-event tertentu, mereka itu mempunyai hadiah yang spesial. Jadi saya kemas tadi itu kayak namanya makanan-makanan supaya sewaktu dikasihkan pas Lebaran tadi itu kesannya itu udah berbeda gitu. Nah, dari situ itu akhirnya orang sedikit-sedikit mengenal, dan dari situlah akhirnya kan waktu itu tidak ada saingan, tidak ada kompetitor. Saya sendiri yang waktu itu membuka Berarti parcel. yang ngawali parcel di Jember, betul. Termasuk the first ini ya, pertama kali parcel. 2004 itu. Nah, di situ itu akhirnya orang-orang itu banyak mengenal, dan di situ itu banyak sekali, Pak. Banyak pesanan, banyak akhirnya orang yang tahu, oh ya kalau bikin parcel di Bernardi. Akhirnya di Jember itu terkenal, oh kalau Bernardi itu ada Bernardi parcel. Makanya setiap kali kalau ada entah itu nasabah dari saya asuransi ataupun pembeli dari parcel itu, loh Mbak, sampean ini masih apa saudara dengan Bernardi Land? Apa masih saudara dengan Bernardi Parcel? Nah, di situ saya jelaskan bahwa kita memang dalam satu keluarga. Ya, luar biasa pemirsa. Jadi yang tidak mudah adalah ketika kita jadi yang pertama. Ya. Karena itu perlu kekuatan, perlu terobosan, perlu keistiqomahan tadi, karena namanya pertama ini kan harus mengedukasi. Ya, betul. Jadi bisnis itu kadang-kala beratnya di mengedukasi. Seperti kayak Mbak Dewi tadi, munculnya parcel, orang biasanya dulu ngasih sesuatu ya hanya biasa aja. Tapi bagaimana ngasih kolega, teman atau saudara itu dengan kemasan yang
yang mengesankan. Ya, karena begini Ya. Pak Nyoman, Ya. biasanya kalau orang-orang kan Jember ini identiknya ya ada lah ya, memang mungkin yang sudah modern ya, orang-orangnya ada yang masih belum modern. Mereka tuh kalau pas event-event mau lebaran biasanya kan ater-ater. Pakai nasi ya, pakai nasi kotaan ataupun pakai rantang. Nah ini saya kan akhirnya saya rubah, ini loh ada yang lebih cantik untuk diantarkan. Oke, jadi tadi pemirsa mengedukasi perlu waktu. Nah, saya pengen tanya Mbak, karena ada misalkan dulu minuman probiotik, itu kan edukasi dulu, itu perlu waktu lama. Ya. Kemudian ada air mineral yang mengedukasi bahwa air putihnya bukan air putih biasa, itu kan edukasi. Ya, betul. Nah, kemudian ini parcel ini kan ini bukan hadiah yang biasa. Itu perlu waktu berapa lama, Mbak Dewi? Kira-kira akhirnya jadi sesuatu yang udah ini berarti udah jalan gitu. Ya, gini Pak, kita parcel itu ada kategori ya Pak ya. Kategori dari yang paling murah, sedang sampai yang mahal. Mungkin kalau yang paling murah itu adalah untuk orang-orang yang mana saya bilang tadi Pak, biasanya kalau ater-ater itu pakai rantang atau pakai ini. Jadi ini kita kasih ini loh. Ini lebih menghargai. Ya. Jadi memang pemirsa, kemasan itu penting. Jadi ketika kemasan menarik itu lebih menghargai. Misalkan kita ngasih orang uang 100.000, itu mungkin kalah berharga dengan kalau kita ngasih sebuah barang apalagi dikemas yang menarik, padahal Ya, nilai betul. barangnya sama sebenarnya. Betul, Kan begitu ya Pak ya? betul, Oke, betul, jadi betul. parcel itu kemasan menjadi kunci juga ya, tidak betul. hanya isi ya. Iya betul. Oke. Karena setahu saya Pak, sewaktu saya pernah main ke rumahnya nasabah, di situ ada parcel yang saya bikin Pak. Ya. Padahal itu sudah lewat setahun yang lalu, yang namanya Lebaran Artinya itu. bongkar, ya? Terus saya tanya, loh Bu, itu parcelnya kok nggak dibongkar? Eman, Ya. karena bagus, sayang kalau dibongkar. Saya, loh Bu, nanti kadaluarsa. Nggak apa-apa, sudah saya bikin pajangan. Jadi kayaknya bangga kalau dikirimi parcel sama orang gitu loh Pak. Ya, jadi itu pemirsa, bisnis itu bagaimana kita bisa melihat kebutuhan masyarakat. Bahkan kita bisa membentuk kebutuhan masyarakat atau membangun kebutuhan masyarakat. Tadi Mbak Dewi lakukan, masyarakat mungkin belum butuh terhadap pemberian dengan kemasan yang menarik. Tapi Mbak Dewi dengan Bernadi parcelnya melakukan sesuatu membuat orang akhirnya butuh memberi sesuatu yang berharga. Ya, sampai akhirnya masyarakat terbiasa. Terus akhirnya ramai mulai tahun berapa itu Mbak? Dari 2004 itu, 2005, 2006, 2007 itu sudah mulai Pak. Sudah mulai banyak orang mengenal, dan dari 2000, insya Allah 2008 itu sudah adalah kompetitor satu-satu. Ya. Itu mulai ramai. Dan akhirnya karena orang Jember sudah banyak ya yang butuh parcel, dan sampai sekarang pun itu ternyata sudah banyak, semakin menjamur ini yang namanya kompetitor. Tapi saya bilang tapi di sini pasarnya kan juga nambah Mbak, kuenya kan juga membesar kan. ya, tapi di situ saya tidak mati akal Pak Nyoman. Saya akhirnya yang mana katanya si Bernadi parcel itu identiknya itu dengan tatanan yang model seperti susun 2, susun 3 atau gimana lah ya Pak ya. Nah sekarang ini kita rubah yang bagaimana. Saya kan selalu melihat Pak, ini butuhnya masyarakat Jember itu bagaimana sih. Terus akhirnya di situ saya rubah bagaimana yang kiranya itu masyarakat Jember itu masih mau nerima parcelnya Bernadi. Jadi dari keranjang tadi, yang dari keranjang parcel biasa kita pakai itu, kita ganti dengan barang yang apa ya istilahnya, tempatnya itu bisa dipakai lagi. Contoh kayak pot bunga atau istilahnya kayak keranjang untuk pakaian, dan ya seperti itulah Pak. Berkreasi di sana. Ya. Baik pemirsa, ternyata persaingan itu bukan hambatan, tapi persaingan itu akan justru memunculkan kreativitas. Jadi yang awalnya tadi Bernadi parcel menggunakan mungkin pakemnya seperti itu, karena ada persaingan harus ada pembedanya. Jadi kalau yang dulu the first, yang pertama, tapi ketika bersaing kita harus muncul yang different, yang berbeda. Dan bisnis jangan takut bersaing, karena persaingan itu justru membuat kita sehat, karena akan kita berpikir terus, kita mencari terus, berkreasi terus, sehingga kita selalu bisa unggul dengan pembeda dibanding yang lain. Luar biasa pemirsa, dan kita akan lanjut setelah yang satu ini.